Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai bab 66 ayat 80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara, kelahiran Yohanes Pembaptis mengundang pertanyaan orang banyak. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Kelahiran Yohanes Pembaptis mencatat beberapa peristiwa. Pertama, ketidakpercayaan Zakaria ayahnya. Kelahiran Yohanes erat kaitannya dengan peristiwa kehidupan orang tuanya. Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut usia menerima kabar gembira dari Allah. "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Kelahiran Yohanes adalah puncak dari sebuah doa dan penantian Zakaria dan Elisabet. Dan lebih daripada itu, kelahiran Yohanes adalah pernyataan belas kasih Allah. Kelahiran Yohanes menjadi tanda bahwa Allah setia pada perjanjiannya. Kelahiran Yohanes juga menunjukkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan oleh karena itu, bagi Zakaria dan Elisabet yang benar di hadapan Allah, inilah warta gembira. Kabar gembira itu dirayakan oleh gereja untuk menyatakan bahwa seorang nabi lahir, ia yang menyiapkan jalan bagi Mesias. Gereja merayakan sukacita karena Allah mengasihi umatnya, dan melalui Yohanes, Allah memulai sebuah zaman baru dalam sejarah keselamatan manusia. Kedua, makna nama Yohanes. Namanya adalah Yohanes, berarti Allah berbelas kasih. Allah menyatakan kasih-Nya. Allah menyatakan belas kasih-Nya karena ia mengingat janjinya kepada Abraham. Dan nama ini kemudian menggarisbawahi tugas yang diemban oleh Yohanes sebagai utusan yang mendahului Mesias Putra Allah. Ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia yang meluruskan jalan yang bengkok. Ia yang memberi kesaksian tentang terang yang sesungguhnya. Ia yang menjadi semakin kecil karena tuannya yang lebih besar. Yohanes adalah utusan yang rendah hati, berani, yang menyerukan pertobatan,
agar setiap orang percaya kepada Dia yang diutus Allah. Merayakan kelahiran Yohanes dalam situasi COVID-19, kita diajak untuk terus berharap pada kasih Allah. Ia yang tidak pernah meninggalkan umatnya, Ia yang terus menyatakan belas kasih-Nya. Selain itu, kita dipanggil untuk semakin menjadi kecil supaya Yesus mendapat tempat dalam diri kita. Menyediakan tempat bagi Yesus artinya mengalahkan ego kita sendiri agar hidup Yesus semakin menjadi hidup kita. Supaya kita, sebagaimana Yohanes dan Paulus, menyerukan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, kadang kami mudah ragu, iman kami mudah goyah. Tetapi melalui sabda-Mu hari ini, Engkau kembali meyakinkan kami bahwa Engkau sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin di mata manusia. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis bersama seluruh gereja-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bertumbuh dan menumbuhkan anak-anak kami juga, baik secara fisik, karakter, dan spiritual. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan mampukanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.